Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa iqtadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah, segenap jamaah istiqamah majlis subuh di bulan suci Ramadan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun juga para pemirsa setia daripada channel dakwah MTDF online dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita semua, berikan kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur dan kemudahan dalam menjalankan ketaatan kita kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan hari ini bertepatan dengan Sayyidul Ayyam di hari Jumat pertama di bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat wal afiat, bisa menjalankan ibadah Ramadan di hari kemarin 1, 2, 3 dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa manfaatkan waktu tersebut yang insyaallah kita berhadap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, qiyamul Ramadan kita, sedekah dan segala amal-amal kebaikan dan salihah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahibahil kiram ibadallah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih bisa hadir dan mengawali kehidupan kita di awal pagi tadi, mulai dari yang mungkin alhamdulillah bisa melaksanakan qiyamul lailnya, manfaatkan waktunya di sela-sela mempersiapkan untuk sahur, barang sholat tahajudnya, sholat hajatnya, tadarusnya, dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan tadi. Jangan sampai kita sia-siakan, dan alhamdulillah kita bisa berjamaah sholat subuh, kemudian melaksanakan taklim rutin yang digelar di Masjid Jami Al-Barakah Lemah Abang. Alhamdulillah, masjid kita makmur dengan majlis ilmu, walaupun di mana majlis-majlis taklim biasanya tawakufan, biasanya ditutup sementara. Ditutupnya majlis-majlis dimanapun bukan karena pada segen untuk ngikutin pengajian, karena kita untuk lebih fokus lagi dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Namun kalau majlis subuh mah udah nggak usah pakai ditutup. Karena apa? Kita belum ngapa-ngapain dan masih belum ngantuk. Biasanya mengantuk entar jam 7 sedang orang keluar, ngantuk berat gitu. Makanya kita manfaatkan waktu subuh kita dengan taklim walaupun sebentar.
Tapi hal ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang bersumber daripada Sayyidina Anas ibn Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Man hadara majlisal ilmi kataballahu lahu ibadata sanah." Atau kama qala Nabi. Siapa orang yang menghadiri majlis ilmu fi Ramadan, di bulan Ramadan. Hadir pengajian. Biasanya pengajian Ramadan itu majlis rohah sore tuh. Sambil santuy daripada ngabuburit ke sono kemari, ngabuburitnya ngaji. Di mushola ada, di masjid ada kegiatan menjelang berbuka puasa. Kemudian subuh kayak begini. Kata Nabi apa tadi? Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu ibadata sanah. Siapa orang yang menghadiri majlis ilmu, siapa orang yang ngaji fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Ini kayak kita alhamdulillah. Apa kata Nabi? Kataballahu lahu ibadata sanah. Maka Allah akan nulis buat orang tersebut apa? Ibadah sanah, ibadah setahun. Ini kalau kita ngajinya cuma seminggu sekali tiap Jumat, berarti dapatnya berapa? 4 tahun ibadah. Nah kalau di majlis talim Darul Futuh tuh setiap pagi ada majlis subuh, kajiannya ini kitab Hikam Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hamdan. Kalau dihitung pakai hadis tadi, berarti kalau 30 subuh berarti 30 tahun. Alhamdulillah. Makanya manfaatin. Biarin ngajinya tidur gitu. Tapi dia udah datang majelis gitu. Ini kadang kita malas banget. Sorenya kita hadir lagi, Masya Allah. Kali 2 kali, ya. Dikalikan 2 sehari udah hadir majelis ilmu. Masya Allah, 60 tahun sebulan kita dapat pahala ibadah. Umur kita belum tentu sampai 60 tahun. Ya, makanya manfaatkan waktu kita di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bukan alasan kita menjadikan bolehnya malas-malasan. Ya, pengennya bawaannya tidur, mau nyender ya. Ya, Bang Gus. Iya, Ramadan kan pengennya nyender terus ngegoler, ngelonjor udah. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah kita bisa manfaatkan waktu kita. Dan tadi dalilnya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Sayyidina Anas ibn Malik. Siapa orang yang hadir majelis ilmu di bulan suci Ramadan, dicatat sama Allah pahalanya ibadah setahun. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini baru hari yang ketiga dalam majlis subuh yang digelar sama Ma'had Darul Futuh. Kemarin kita bahas adalah tentang kalam hikmah, kalam mutiara hikmah yang disusun oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibir ratib. Para auliya salihin, para salafus saleh itu punya kalam-kalam hikmah. Ada kata-kata mutiara yang beliau susun. Yang terkenal biasanya orang banyakkan ngaji kalam hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau ngaji apa? Ngaji kitab hikam. Hikam siapa? Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, kalau kita ngajinya kalam hikamnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hampir ada 106 bait kalam-kalam hikmah dalam kitab ini. Kitabnya tipis. Ya, tapi insyaallah luar biasa, mendasar dan dalam, sangat luas pemahaman apa yang disampaikan Imam Haddad. Kalau kemarin kita di hari yang
ketiga kemarin, ini yang keempat pembahasannya, baru masuk makalah yang kedua. Kemarin nggak live karena wifi-nya bermasalah. Sekarang juga nggak live nih, ntar live delay. Ini direkam aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala syekhuna al-musannif rahimallahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina fid darin amin ya rabbal alamin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama abdihi min nafsihi. Kita ulang pembahasannya yang kemarin. Imam Haddad sampaikan, ma taraka tidaklah akan meninggalkan minal kamali daripada kesempurnaan syai'an sedikit pun. Apa? Man aqama nafsahu, yaitu orang yang menduduki dirinya, meletakkan dirinya mir rabbihi, di hadapan Tuhannya, maqama abdihi min nafsihi, sebagaimana dia meletakkan posisi dirinya sebagai hamba terhadap dirinya sendiri. Ini kalam yang singkat tapi penuh makna. Maksudnya apa? Tidaklah akan sampai kepada kesempurnaan seorang hamba di hadapan Allah, yaitu kecuali orang yang bisa meletakkan, memposisikan dirinya sebagai hamba pada posisi dirinya sendiri. Nih misalnya kita sebagai pimpinan, sebagaimana bos gitu. Kita seorang bos, seorang pimpinan. Kita itu pengennya terhadap hamba kita, terhadap budak kita, terhadap karyawan kita, terhadap bujang kita, pengennya apa? Dia taat, dia rajin, dia nurut, kayak gitu. Jadi maksudnya apa? Kesempurnaan diri kita di hadapan Allah akan kita gapai dengan apa? Ketaatan kita kepada Allah, rajinnya kita, ridhonya kita, nurutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti itu. Jadi harapannya, kalaulah seorang manusia diri kita itu kita sangat ridho terhadap bawahan kita yang rajin, yang taat, maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta, akan menilai hamba itu hamba yang sempurna ketika dia taat, ridho, manut, nurut terhadap apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kita harus memposisikan diri kita bahwa kita ini hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba itu nurut pada tuannya, gitu. Ngakunya hamba, bilang ini dari hamba Allah, tapi terhadap aturan Allah kagak nurut. Berarti bukan hamba. Dan kita pun juga pengen jadi hamba yang cerdas, bukan sekedar hamba yang apa? Ya pengakuan sekedar hamba. Hamba yang cerdas itu bagaimana? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kewajiban-kewajiban kita, yang kewajiban itu kita jaga, dan juga kita mencari kelebihan di balik kewajiban itu. Apa maksudnya? Ada hal-hal yang disunahkan, yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Kalau hamba yang cerdas, misalnya kayak gini, hamba, istilahnya kita sebutlah sebagai karyawan. Di sini ada Mas Haji Bambang nih, seorang pimpinan, dia
Iya. Dia pasti kan seorang pimpinan ini pengennya karyawan cerdas. Karyawan yang cerdas itu bukan sekedar nurut, manut, tapi lebih dari itu. Bisa ngambil perhatian bos. Bisa ngambil perhatian pimpinan. Seperti ini misalkan. Biasanya karyawan itu kerjanya ditentukan sama jam, ya. Jamnya masuk jam 8, pulang jam 4 gitu. Nah, kalau yang cerdas itu enggak jam 8 datang. Bisa-bisa ntar ada kendala di perjalanan, akhirnya bisa lambat. Bilang jam 8.59 dia masih jam 8, Pak. Iya, tapi lewatnya 59 menit. Iya. Kali ini tepat ya. Tepat atau 7:30 dia udah datang. Itu pasti ada nazroh tuh, ada pandangan kasih sayang daripada pimpinan kita. Dilihatin, apalagi sekarang ada CCTV kan ya. Bosnya belum datang tapi dia punya CCTV yang bisa dilihat di HP. Ya Allah, ini si Fulan ini dia rajin banget. Walaupun bukan tugas dia lakukan. Nah, itu hamba yang cerdas. Maksudnya apa, kayak kita nih. Sekarang kita lagi bulan puasa. Wajibnya apa? Puasa. Sholat wajib. Terus apa lagi? Tarawehnya jangan ditinggalin. Oh, mentang-mentang cuma taraweh doang. Kesunahan di bulan suci Ramadan. Tarawehnya mah kuat 23 rakaat. Sholat ba'diyah isya kagak melaksanain. Kagak cerdas itu orang. Mauan dia duduk, orang-orang sholat ba'diyah isya dia duduk aja, nggak cerdas orang. Kalau yang cerdas apa? Lihat, oh ini ada kesempatan ini. Cuman 2 rakaat dia bangun 2 rakaat. Tarawih dia lakukan. Kemudian witirnya, kemudian malam juga. Wah, ini kesunahan kan sahur. Kan ada lagi yang lain, nambahin kesempurnaan ibadah kita. Tadarusnya, qiyamul lailnya, macam-macam alasannya. Kan udah sholat witir kan, udah sholat witir maka gak ada sholat lagi udah. Bisa banget yang kayak gitu. Bang udah sholat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat hajat, 2 rakaat taubah. Pengen masih sholat sunnah mutlak ulang-ulang. Nah itu hamba yang cerdas tuh kayak begitu. Jangan bukan yang melaksanakan yang wajib doang. Yang wajib mah adalah modal. Ya, yang sunnah adalah ar-ribuhu namanya. Rasul mal bahwa al-faridah. Iya, yang namanya modal itu dalam kehidupan kita adalah al-faridah, yang wajib-wajib. Nah, sedang yang sunnah-sunnah itu adalah ar-ribih. Yang itu adalah disebutnya keuntungan. Makanya kita jangan sekedar jadi hamba atau jadi karyawan yang sekedar wah yang penting mah yang wajib dilakukan. Ini mah sunnah ini enggak dilakukan enggak apa-apa. Harus kita punya pemikiran yaitu yang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalin walaupun tidak apa-apa tapi kita merasa rugi. Kalau kita punya pemikiran wah rugi nih, orang-orang bisa sholat ba'diyah isya masa saya kagak, kemudian orang-orang bisa tadarus masa saya kagak. Nah itu tadarus walaupun gak lancar seayat dua ayat. Kalau yang pada lancar berlomba-lomba. Sekarang udah hari yang keempat ya, hari yang ke Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nih, hari yang keempat. Udah berapa juz? Lah, udah 5 juz. Wah, gua kalah nih. Paling kan minimal sehari sejuz. Itu berlomba-lomba. Jangan diem aja. Ramadan udah ntar lewat newek kagak. Nah ini hamba yang sempurna itu adalah yang dia bisa menempatkan posisi dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus jadi hamba-hamba yang cerdas yang bisa memanfaatkan tidak sekedar yang wajib yang merupakan itu modal utama kita,
tapi yang sunnah, yang keuntungan itu harus kita raih. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan satu makalah lagi. Beliau sampaikan Imam Haddad wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, an-naim yughad wal ghafil yudzakkar wa man lam yujdi fihi wa man lam yujdi fihi tadhkir wala tanbih fahuwa mayyit. Ini masuk kelompok yang mana nih kita? Tadi kan itu yang disebutnya orang yang sempurna, ahlul kamal. Ya, ahlul kamal tuh yang tadi, yang dia bisa memposisikan bahwa saya ini hamba dan saya jadi hamba yang cerdas. Itu ahlul kamal. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Kemudian beliau melanjutkan, an-naim yughad. Orang yang tidur itu bisa dibangunin. Kalau orang yang tidur masih hidup apa udah mati? Masih hidup, cuman dia lagi tidur. Bisa dibangunin. Wal ghafil yudzakkar. Dan orang yang lalai itu yudzakkar, masih bisa diingetin. Orang yang lalai itu lupa bisa jadi karena dia pingsan. Orang pingsan masih hidup gak? Masih hidup. Udah waktunya pingsannya selesai, insya Allah dia masih bisa diingetin. Misalkan dia pingsan, kaget, kemarin ada petir, geledek, nyempat kaget langsung, diam aja dia tuh, diingetin, baca istighfar gitu. Dikasih minum, akhirnya dia bangun sadar lagi. Nah itu, jadi an-naim yughad, orang yang tidur bisa dibangunin. Wal ghafil yudzakkar, dan orang yang lalai, orang yang pingsan masih bisa diingetin. Tapi ada wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih, dan siapa orang yang dia udah nggak bisa ngambil manfaat itu apa? At-tadhkir tadi, peringatan, wa tanbih sama, tanbih itu peringatan, tadhkir diingetin, tanbih diperingatin. Dibangunin udah kagak bisa, kemudian diingetin kagak bisa juga, fahuwa mayyit, maka dia orang mati. Maksudnya ini bicara apa? Kiasan. Maksudnya apa? Hatinya. Ya. Manusia selama dia masih hidup, kalau dia yughadu, dibangunin dengan nasihat, artinya bisa jadi dia lagi lupa, lagi lalai, lagi gelap, hatinya lagi khilaf, dinasehatin dia. Itu nasihat itu akan manfaat ketika dia menerima dengan hatinya. Makanya dilanjutkan sama Imam Haddad nih, innama yantafi'u, innama tanfa'u al-mau'idhah man aqbala 'alaiha biqalbihi. Sesungguhnya hanya orang yang bisa menerima nasihat itu yang dia menerimanya dengan hati. Hatinya bagaimana? Tadi kalau hatinya dia lagi tidur atau lagi lalai bisa diingetin, atau dia lagi lupa banget bisa diingetin dengan nasihat. Walaupun bisa jadi yang dinasehatin tersebut belum tentu dilakukan sekarang, bisa jadi ntar, besok, nanti, lusa, dia udah tua, diingetin. Oh, yang penting selama dia hatinya masih hidup, dia akan nerima nasihat tersebut. Ini apa yang disampaikan Imam Haddad dalam makalah yang kedua dan sampai keempat itu. Ini sangat memberikan pelajaran bagi kita untuk kita menggapai nanti yang tadi disebut ahlul kamal, orang yang sempurna tersebut. Maka hendaknya kita bisa membersihkan hati kita.
Kalau hati kita sudah bersih, kita akan bisa menerima nasihat. Gitu. Jadi siapa yang disampaikan sama Allah? Wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Dan tidaklah bisa diingatkan kecuali mereka orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus sadari bahwa kita akan kembali kepada Allah, bahwa kita ingat kepada Allah, maka kita pun akan menerima nasihat. Makanya dalam Islam itu nasihat, wasiat, takwa paling tidak seminggu sekali disampaikan, yaitu setiap hari Jumat. Lah kalau orang Islam ngakunya Jumatan kagak, gimana dia mau dinasihatinnya? Itu kan dua nasihat yang disampaikan sama Allah wajib itu bagi khatib apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dua pesan ilahiyah, jaga ketakwaan dan jangan coba-coba mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu manfaatnya. Paling ke Jumat dia males banget, kagak sholat hariannya. Jumat tuh lama-lama juga itu hati dengan hati yang lapang, terbuka, tidak ada kebencian terhadap siapapun, insya Allah nanti nasihat itu akan manfaat. Nah, ini penting bagi kita untuk membersihkan hati kita untuk menuju apa tadi? Yaitu tingkatan ahlul kamal, orang-orang yang punya kesempurnaan. Jadi memposisikan dirinya bahwa dirinya adalah hamba harus taat, nurut, manut terhadap tuannya, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya kita lagi lalai, tadi bisa diingetin, lagi lupa masih diperingatin, itu akan menerima selama kita masih hidup. Nah, yang penting kita hidup hati ketimbang hidup jasad. Karena sekarang ini apa? Banyak para ulama sampaikan, begitu banyaknya mereka sebenarnya ahli kubur itu. Siapa? Mereka yang jasadnya bergentayangan tapi hatinya sudah mati. Menghidupkan hati yang mati itu lebih baik ketimbang menghidupkan jasad yang sudah mati. Dulu Nabiullah Isa alaihissalam mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan yang mati. Itu adalah mukjizat untuk menunjukkan kehebatan kemampuan seorang nabi untuk mengalahkan daripada musuh-musuh dakwah. Kemudian tapi menghidupkan hati yang mati itu lebih baik, karena hati ini akan berimbas kepada kehidupan akhirat. Misalkan dia sakit nih, udah payah banget, hidup lagi dia sehat lagi, nggak ada imbas itu kepada akhirat. Tapi kalau yang hatinya mati kemudian dinasihatin, akhirnya hatinya hidup lagi, itu akan berimbas sehingga apa? Dia menjadi tambah baik lagi, semakin tambah umur, semakin dewasa, semakin tua. Dia dengan hatinya yang hidup, terbuka lapang dada terhadap nasihat-nasihat agama, dia makin baik, akhirnya kehidupan akhiratnya semakin baik. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan subuh di hari Jumat pertama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berharap kita termasuk orang-orang yang tadi ahlul kamal, dengan syarat apa? Yaitu dengan syarat kita bisa membersihkan hati kita. Dan salah satu jalan membersihkan hati kita yaitu zikir. Ya. Kata Nabi apa? Likulli syai'in thiqalah wa thiqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Dan macam-macam pembersih ini. Pembersih karpet ada, pembersih lantai ada, pembersih kaca ada. Nah, kalau pembersih ada hati apa? Wasiqalatul qalbi dzikrullah.
Pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita di bulan suci Ramadan, kita lagi bersihkan diri kita, sucikan hati kita, zikirnya jangan lepas, sholawatnya jangan lepas, istighfarnya kita perbanyak. Untuk apa itu? Untuk membersihkan hati kita. Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Semakin kita baik di bulan suci Ramadan, maka otomatis 11 bulan ke depan itu kita akan lebih baik. Karena sekarang ini lagi pendidikannya, habis lagi pendidikannya di males-malesan, ya gimana akan dapat nilai yang maksimal, akan menjadikan karakter yang bagus kalau sekarang aja dia biasa-biasa aja terhadap Ramadan. Ayo kita perbaiki diri kita di bulan suci Ramadan ini, ibadahnya gencerin, zikirnya jangan dilepas, yang sunnah-sunnahnya kita jaga. Insya Allah di luar bulan Ramadan kita akan terbiasa. Karena pembiasaan karakter itu nggak pakai lama, pembiasaan karakter minimal 6 hari. Udah 6 hari aja karakter kita udah akan terbentuk. Kalau hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat mah kali masih kelaparan kita. Pagi-pagi masih nyariin kopi Bang Agus ya. Iya, karena masih nyariin kopi. Besok udah kagak, udah nggak nyariin kopi, nggak nyariin rokok lagi, karena udah terbiasa, karakter kita udah terbiasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, makanya banyakin doa. Allahumma a'inni ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, tolongin saya untuk berpuasa yang baik, untuk berqiyamul lail yang baik, dan membaca Al-Quran yang semangat gitu. Karena kita nggak terlepas bisa melaksanakan hadir majlis ini, bisa jalan puasa dengan baik, bisa melaksanakan qiyamul lail dengan baik, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah harus kita minta. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya kepada kita, menjadikan ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, ala husni hadhihi niyyah wa likulli nadin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna fi hadhihi syahri syarifatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa yarhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidina minan nar ya mujir ya min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa du'ana wa tamim tawzurana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina
majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.